Halo, kembali bertemu dengan saya di video tentang pengembangan bahan ajar. Kali ini kita akan membahas tentang kriteria pengembangan bahan ajar. Nah, perkenalkan saya Made Astra Winaya. Nah, di sini secara umum bentuk dari bahan ajar ini ada dua, yaitu bahan ajar lengkap dan bahan ajar tidak lengkap. Nah, di sini bahan ajar lengkap ini komponen-komponen yang berisi dalam bahan ajar itu adalah memiliki tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Terus kegiatan pelajaran yang harus dilakukan oleh siswa, materi pelajaran yang disusun secara sistematis, ilustrasi atau media, dan peraga pembelajaran. Terus ada latihan, tugas, evaluasi, dan umpan balik. Nah, sedangkan bahan ajar yang tidak lengkap ini biasanya hanya berisi tentang komponen yang terbatas seperti dalam bentuk sumber atau alat belajar, media pembelajaran atau alat peraga. Nah, beberapa media pembelajaran dan alat peraga ini termasuk bahan ajar yang tidak lengkap. Nah, kriteria dari pengembangan bahan ajar ini ada 5 komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Dalam pengembangan bahan ajar, kata kunci yang penting adalah apa tujuan dari pembelajaran yang dilakukan, serta kompetensi apa yang harus dimiliki oleh siswa. Yang kedua adalah sasaran. Sasaran atau kesesuaian sasaran, tingkat kedalaman dari pembahasan dari bahan ajar tersebut. Berikutnya adalah memperhatikan tingkat kesukaran dan usahakan bahan ajar yang dikembangkan itu bergerak dari hal-hal yang mudah ke hal-hal yang bersifat lebih rumit. Jadi tingkat kesukarannya disesuaikan dengan tingkat kelasnya, periode perkembangan anak, umur, dan lain sebagainya. Yang keempat ini adalah sesuai dengan tuntutan strategi pembelajaran. Jadi dalam menyusun bahan ajar, kita harus menyesuaikan dulu pendekatan, strategi atau model pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Tentu bahan ajar yang digunakan pada pembelajaran direct learning atau pembelajaran langsung akan berbeda dengan bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran yang menggunakan strategi atau pendekatan problem based learning. Nah, ini perlu penyesuaian. Jadi usahakan dalam proses pembelajaran adalah pembelajaran yang dilakukan adalah melibatkan siswa secara aktif. Jadi pembelajaran yang teman-teman nanti lakukan usahakan adalah pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa itu untuk mengkonstruksikan atau membangun pengetahuannya secara mandiri atau secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, ini akan sangat lebih bermakna lagi dibandingkan siswa hanya mendengarkan atau hanya pasif menerima apa yang informasi yang diberikan oleh guru. Terus sesuai dengan tuntutan evaluasi. Nah, dalam penyusunan RPP tentu kita sudah menyusun bentuk-bentuk evaluasi yang akan dilakukan. Jadi biasanya evaluasi ini erat kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang ingin tercapai atau kompetensi apa yang harus dimiliki oleh siswa itu sendiri. Nah, kelima hal ini adalah hal yang wajib dipahami dan diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa bisa baca di slide beberapa hal yang bisa dijadikan acuan berpikir dalam pengembangan bahan ajar. Misalnya, apakah isi bahan pengajaran yang dikembangkan
dipilih sesuai dengan sasaran pelajaran. Jika tidak, apakah Anda bahan pengganti yang sederajat dengan program tersebut? Terus yang kedua, bagaimana tingkat kesukaran bahan pembelajaran bagi siswa? Apakah sukar atau mudah? Jika pembelajaran terlalu sukar bagi siswa, maka guru harus dapat mempermudahnya atau dapat memberikan penjelasan-penjelasan yang sederhana sesuai dengan tingkat penguasaan kosakata atau bahasa yang dimiliki oleh siswa, sehingga apa yang dipelajari itu mudah dicerna oleh siswa. Yang ketiga, bagaimana tuntutan strategi pembelajaran pada bahan pembelajaran tersebut. Nah, di sini erat kaitannya bagaimana cara pencapaian tujuan. Nah, strategi apa yang akan digunakan? Jadi sangat banyak sekali strategi pembelajaran yang semuanya memiliki karakteristik, memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Nah, jadi yang menjadi dasar pemilihan strategi adalah apa yang menjadi fokus yang ingin dicapai dari pembelajaran tersebut, sehingga mudah menentukan strategi yang akan digunakan. Nah, terus perlukah dilengkapi dengan strategi pembelajaran yang lain? Nah, biasanya karena setiap strategi pembelajaran itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, kolaborasi antara berbagai jenis strategi ini sangat penting sekali. Nah, maka dalam pengembangan bahan ajar pun juga seperti itu. Usahakan dalam pengembangan bahan ajar yang teman-teman lakukan adalah mampu mengakomodasi dari keseluruhan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anak. Nah, karena setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing, ada yang senang mendengarkan, ada yang paham jika melihat, ada yang anak itu mendengar saja sudah mengerti, ada yang harus mendengar dan melihat baru bisa mengerti. Nah, ini perlu diperhatikan juga oleh seorang guru. Berikutnya adalah bagaimana cara evaluasi hasil belajar dalam bahan pembelajaran. Apakah sesuai dengan materi dalam bahan pembelajaran atau tidak? Jika tidak sesuai, maka guru harus segera mengembangkan alat evaluasi yang sesuai. Nah, mungkin kita sering atau salah kaprah terhadap apakah buku teks yang digunakan oleh siswa itu adalah bahan ajar atau samakah antara buku teks dengan bahan ajar. Nah, ini dapat saya jawab langsung. Ini ada beberapa perbedaan antara buku teks dengan bahan ajar. Nah, pada umumnya kalau buku teks ini sifatnya umum, sedangkan kalau bahan ajar ini sifatnya khusus. Terus yang kedua, kalau buku teks itu kurang memperhatikan prinsip development partisipasi, sedangkan kalau bahan ajar berprinsip partisipasi. Nah, yang ketiga, kalau buku teks ini fokusnya pada materi pokok atau teori dan konsep dari sebuah ilmu, sedangkan kalau bahan ajar ini biasanya komponennya sangat lengkap, tidak hanya fokusnya pada materi atau teori saja, tetapi dia juga berfokus di bidang-bidang yang lain sampai akhirnya pada tahap evaluasi dari proses pembelajaran. Yang keempat adalah kalau buku teks ini orientasinya adalah scope atau sequence saja, sedangkan kalau bahan ajar ini orientasinya adalah pada kurikulum sekolah atau kebutuhan belajar siswa. Yang kelima, biasanya kalau buku teks ini menggunakan istilah-istilah ilmiah, sedangkan kalau di bahan ajar ini menggunakan bahasa atau istilah-istilah si pemakai yang biasanya tujuannya adalah untuk memudahkan
penyampaian informasi dan memudahkan ketercernaan informasi yang disampaikan. Nah, mungkin secara umum bisa dilihat di slide ini, buku teks ini dibentukkan secara umum. Nah, ini kalau bahan ajar ini sesuai dengan tingkatan satuan pendidikan yang dicam oleh siswa. Misalnya bahan ajar SD, SMP, SMA, pun perguruan tinggi. Nah, dalam penggunaan bahasa juga, kalau di buku teks ini biasanya lebih formal atau lebih ilmiah, sedangkan kalau di bahan ajar ini biasanya menggunakan bahasa yang komunikatif atau bahasa yang sesuai dengan audiens pembelajar. Misalnya sapaan anak-anak, teman-teman, atau istilah-istilah lain yang mengungkapkan kedekatan antara si pembicara dengan audiens atau si pembelajar. Yang keempat adalah buku teks tidak dilengkapi dengan berbagai komponen pembelajaran. Sedangkan kalau di bahan ajar ini komponen-komponennya sangat lengkap. Misalnya petunjuk belajar, tujuan pembelajaran, kegiatan belajar atau uraian materi, rangkuman latihan-latihan, evaluasi, umpan balik, dan kunci jawaban soal. Nah, tujuan dari buku teks ini biasanya dikuasainya materi atau teori dan ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau bahan ajar ini tujuannya adalah pencapaian kompetensi yang dimiliki oleh siswa pada suatu mata pelajaran. Sedangkan kalau buku teks ini tidak banyak diperlukan ilustrasi atau mendetail. Nah, ini biasanya kalau di buku teks ini umumnya adalah berupa narasi-narasi yang berupa paragraf-paragraf di setiap lembarnya, tetapi kalau di bahan ajar ini terdapat ilustrasi-ilustrasi yang mendetail. Tujuannya adalah mengurangi rasa bosan, apalagi di SD anak itu sangat mudah sekali bosan. Nomor 7, kalau buku teks itu tidak perlu latihan atau penugasan. Sedangkan kalau di bahan ajar, komponen dari latihan dan penugasan ini sangat penting. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah informasi yang telah dipelajari itu sudah dipahami atau belum. Yang ke-8 adalah buku teks itu disusun dengan berbab-bab. Sedangkan kalau bahan ajar ini disusun sesuai dengan kompetensi mata pelajaran yang sangat terbatas. Nah, mungkin teman-teman di video sebelumnya sudah mempelajari tentang karakteristik siswa SD. Ya. Nah, ini tidak perlu saya sampaikan lagi, mungkin teman-teman bisa baca kembali tentang karakteristik anak SD itu. Baik, demikian pemaparan materi dari saya terkait dengan pengembangan bahan ajar. Semoga bermanfaat, dan video kali ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih.